warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Wartologi Channel. Oke, di video kali ini kita memiliki tema nih yang akan kita bahas bersama narasumber. Temanya dilematika mahasiswa Fakultas Tarbiyah. Oke, di video-video sebelumnya kita sudah membahas masalah klasik yang ada di mahasiswa, itu entah tentang masalah kuliah, organisasi, pertemanan mungkin. Nah, kali ini kita akan membahas masalah klasik mahasiswa. Biasanya tuh kalau ada masalah ekonomi, masalah asmara. Oke. Kali ini kita bersama narasumber dari mahasiswa Fakultas Tarbiyah yang katanya itu masalah asmaranya terdengar kemana-mana, bisa dikatakan seperti itu. Oke, kita sapa dulu. Halo Ajrul. Halo Kak Moni. Oke. Tos dulu, kita tos dulu. Iya. Minum dulu, kita minum dulu. Oke. Cus dulu nah. Oke. Girangnya narasumbernya. Oke, sebelum kita lanjut nih, sapa dulu fans-fans yang hadir pada hari ini. Say hi dulu guys buat Ajrul. Oke, mantap sekali. Jamaah pemuda tersesat nah. Oke, kita akan membahas nih Ajrul masalah klasik yang ada di mahasiswa. Dan Kak Ajrul nih mahasiswa Fakultas Tarbiyah. Iya, Oke. Masalah klasiknya biasanya masalah asmara. Hmm. Dan katanya nih sosok Ajrul ini selalu melekat dengan kata sad boy. Why? Kenapa harus dikatakan sad boy? Kenapa harus lah? Iya, kenapa harus? Pastinya kan apalah jomblo lah, waslo 7 tahun nih jomblo. Jadi orang banyak mengklaim bahwasanya Ajrul ini sad boy itu nah. Pada satu sisi Ajrul ini kada sad boy benar bang, bahagia aja bang sebujurnya. Banyak aja kawan bini yang bungas-bungas. Ya lo. Tapi branding sad boy ini yang naik benar ya kan ada dia ya lo. Ada prestasi jadi sad boy yang di branding akan. Nah. Terbaik. Oke, jadi sad boy itu yang branding sosok Ajrul di kampus. Iya. Mulai pede lah kayaknya sad boy itu lah. Oke. Sebenarnya punya banyak teman cewek banyak. Banyak benar. Banyak. Banyak Oke. Punya mantan? 1, 2. 2? 2. Oke. Sekarang lagi dekat sama siapa? Lagi dekat sama 2 pang lah yang lagi didekatin nih. Dia perlu disebut. Bagaimana kawan-kawan sebut nama atau kada nih? Sebut dong. Kita malam ini deep talk. Oh ya deep talk. Kayaknya kadusa gitu lah disebut lah. Oke. Privasi bang. Cuma yang pasti kan dapat cintanya nih di KKN. Nah KKN. Nah alhamdulillah itu nah pada akhirnya dari masa mencari cinta tuh udah berakhir itu nah. Jadi masa yang di sekarang ini ialah masa menikmati. Masa menikmati. Iya, menikmati cinta yang sudah dihadirkan itu nah. Antara 2 insan yang saling mencintai dan menyayangi. Itu bang menikah. Tapi kan semoga bertahan sampai ke jenjang berikutnya. Amin. Kita doakan amin. Oke. Sebelum lanjut, biasanya ada orang yang lama tidak tanya kabar. Kabar Ajrul bagaimana? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya, baik. Bagaimana harinya nih? Sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Sangat. Oke. Hatinya gimana? Baik. Baik. Alhamdulillah. Oke. Dari mananya sad boy? Orangnya kok happy aja? Bisa menutupi apakah itu topeng? Termasuk munafik juga bang, Ajrul nih. Nah, satu sisi di tempat umum kayak ini, otomatis aku membranding bahwasanya aku bahagia aja. Dan ketika aku bercerita tentang kesedihan itu kepada orang-orangnya aja, misalnya pada Adit, Rio, dan lain-lain gitu. Orang terdekat lah intinya. Makanya terpakai benar bang kata munafik itu dalam sosok Ajrul nih. Ketika di luar kita bahagia, tapi ketika di rumah kita memikirkan hal sedih. Why gitu nah. Ya why. Sedangkan
aku mempunyai pertanyaan gitu nah. Kenapa di dunia ini ada kesedihan? Sedangkan hambanya ini butuh kebahagiaan. Mungkin Monek bisa lah menjawabkan. Bosan gak ada Monek dengan sedih? Iya. Bosan lo? Nangis terus lo? Izin lah Brokola. Ya silakan. Iya sih, kada Ajrul tidak hanya sosok Ajrul. Saya pun mengalami di luar hahihi, di rumah huhu. Nah, memang ya, tapi memang nyatanya seperti itu. Kita harus menampakkan kebahagiaan di depan khalayak banyak dan untuk menyimpan kesedihan itu sendiri. Walaupun itu sakit, munafik. Iya. Kita ini manusia, bukan malaikat. Jadi kok sebenarnya kalau mau nangis ya silahkan nangis aja. Itu tuh bukan suatu kesalahan. Jadi kalau mau nangis aja karena bukan malaikat. Oke. Iya. Jadi kalau Ajrul mau nangis aja, jangan ditahan. Di sini kayak menangisnya yuk. Boleh. Perlu pundak kah? Aduh. Oke. Kalau pundak ditolak juga. PHP juga pengen menikah. Sudut pandang sosok Ajrul melihat dialektika yang ada pada mahasiswa Fakultas Tarbiyah deh. Sudut pandangnya entah itu masalah klasik apapun, entah organisasi, pertemanan, atau asmaranya. Sudut pandang sosok Ajrul menilai, melihat bahwa sebuah permasalahan itu kayak apa sih? Masalah itu kalau dilimanya lah di Fakultas Tarbiyah itu sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan guys. Sangat menyenangkan. Kenapa? Karena kalau misalnya tidak ada masalah itu hidup tuh kayak datar aja itu nah. Ada pelanginya. Jadi ibarat kata masalah itu bagaikan pelangi. Nah, mewarnai setiap perjalanan mahasiswa selama kuliah di UIN Antasari Banjarmasin, khususnya Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Nah itu. Jadi kalau Ajrul pribadi menanggapi masalah itu, bagi Ajrul masalah itu sangat menyenangkan. Karena satu sisi di dalam masalah kita banyak dapat ilmu dan pengalaman, dan juga sebaliknya. Nah, kayak gitu sih Monek. Ajrul pernah di ghosting? Atau Ajrul yang mengghosting orang? Amun Ajrul mengghosting kayaknya kada mungkin bang lah. Karena kada mungkin, kenapa? Dari segi fisik aja kada mendukung untuk mengghosting cewek-cewek. Emang haruskah yang good looking mengghosting? Harus. Orang yang good looking itu lebih mudah mendapatkan cinta. Orang yang nggak ada good looking itu susah. Sudah kada good looking, kada good rekening pulang. Satu sisi zaman ini masa berpacaran kada pakai duit. Ya udah. Makanya lebih mudah ketika orang good looking untuk mengghosting. Aku kada pernah mengghosting. Kada pernah mengghosting? Rasanya lah. Tapi kayaknya aku lebih jatuhnya tuh lebih di ghosting ceweknya sih. Ghosting cewek. Tapi satu sisi kayaknya setelah aku mikir-mikir kan, kayaknya aku yang playing victim. Nah, apa itu playing victim? Seakan dia menyakiti, pada Ajrul seorang menyakiti diri seorang. Kayak ini lah. Satu sisi ceweknya seakan yang menyakiti Ajrul, tapi nyatanya Ajrul juga menyakiti dirinya seorang. Nah, karena terobsesi untuk memiliki si cewek ini ya Allah. Pada akhirnya ambisi untuk memiliki itu pudar. Jatuhnya itu menyakiti diri sendiri. Jadi seakan pembelaan dari seorang laki-laki itu bahwasanya binian yang menyakiti. Itu bang. Nah jadi jatuhnya playing victim. Nah karena keputusan diri kita yang menyukai si dia. Iya. Karena apa? Berani jatuh cinta kan berani juga sakit hati. Nah itu. Dan Ajrul pribadi siap already broken. Nah, gitu. Siap sakit hati, guys. Iya. Karena satu sisi kita butuh loh cinta nih. Iya. Nah, semakin kita mengejar cinta, semakin kada dapat juga. Iya. Pada akhirnya. Padahal cinta tuh sudah hadir. Yang kada kita sadari itu bahwasanya cinta tuh ada di rumah. Yaitu orang tua dan keluarga ya, Pak. Cuma ngaran kita namanya terobsesi dengan mencari, kita lupa dengan rumah. Oke lah, pada akhirnya kita memilih untuk menikmati yang di rumah aja dulu. Kalau sudah mapan dan segala macam ya Allah, udah dewasa, udah siap untuk menikah misalnya,
baru kita mencari cinta yang cocok, habis itu lalu menikmati planning 1 tahun ke depan lah. 1 sampai 2 tahun yang pastinya kan skripsi nih. Nah ini kan tinggal skripsi aja lagi nih, skripsi, riset, sidang, lulus. Setelahnya tuh kita kerja kan, cari cuan, baru kita menikah. Ya. Kan tujuan akhir hidup hanya untuk menikah, menyempurnakan agama loh. Oke. 50%-nya di ceweknya itu nah. Oh, oke. Calonnya kira-kira udah ada nih. Calonnya banyak aja bang, duitnya aja yang ada. Jadi kalau banyak duit baru dapat calon. Iya. Masa modal cinta aja lah, kadang Iya, mungkin loh. benar sekali itu. Kita sebagai perempuan, Ya. Binian butuh ada duit. iya perlu Binian tuh materi ada. realistis. Oh. Ya. Karena kan untuk keperluan diri dan itu untuk menyenangkan suami loh. Nah, Iya. Kalau misalnya memang jodohnya sampai nikah, itu nah. Misalnya kali sampai juga mungkin diganti dengan yang baru. iya. Cari lagi. Tapi jatuhnya menyakiti bang. Tidak bisa dipungkiri ya Jro, di semester akhir kayak sekarang, di umuran kayak kita nih, sebagai mahasiswa-mahasiswi itu pasti memerlukan support system guys. Ya kan Jro? Tos Bang. dulu kalau benar. Oke. Sangat butuh bang sejujurnya. Iya, sangat perlu ya. Terlepas dari orang tua support Iya. sistemnya. Iya. Menurut Monik, binian itu bullshit juga lah ketika hanya mengagumi seseorang. Maksudnya kayak gini, Monik cinta dengan si A, tapi belum kawa tersampaikan, belum sampai. Itu menurut Monik bullshit lah. Misalnya kayak gini lah, contohnya misalnya kayak aku sebagai lelaki lo, kalau mau dekat dengan cewek itu pasti kupuji dulu. Oh cantiknya. Satu sisi binian tuh kan kalau ada yang ia suka pasti oh gantengnya, itu bullshit ada masuk. Satu sisi kayak ada politiknya lah. Kita mengatakan kata cantik atau ganteng itu untuk memikatnya. Itu masuk bullshit atau kada? Bisa dikatakan bullshit. Why? Kenapa harus dengan Hadang. Tunggu, saya mencerna pertanyaan sosok Azrul tadi. Dilema lo nih? Iya. Dilema. Dilema itu. Halo, so? Oke. Awal mulanya anak sebelum menyatakan pernyataan, oh ini cantik gitu. Biasanya orang sebelum suka itu pasti gara-gara melihat dari fisik. Iya. Ya biasanya alasan misalnya karena pandangan pertama akhirnya dari mata jatuh ke hati biasanya. Oke, berarti sepakat aja lo Monik lo kalau laki-laki dan cewek itu sama-sama pada bullshit ketika ingin memiliki seseorang. Sepakat? Aduh. Sepakat kada sih? Mustahil bini yang kada pernah mengatakan ganteng kepada seorang yang mau. Iya lo. Semua orang tuh pasti awal mula sebelum jatuh cinta itu pasti melihat, bisa dikatakan fisik. Ya. Berarti perempuan itu suka dipuji dan diperhatikan lah ya lah. Iya dong. Iya dong. Tapi kenapa aku nih pernah menerapkan perhatian sudah, memujinya itu sudah, tapi pada akhirnya ia kadang memilih aku untuk bersama itu nah. Pada dua itu udah terlaksana loh. Itu rumit Bang sebenarnya. Habis itu apa lagi lah? Ku treatment perempuan ini kayak ratu. Wow. Dengan cara ajro itu nah. Oke. Tapi pada akhirnya meninggalkan juga, sedih loh. Masa perjuangan kita disia-siakan gitu nah. Oke, misalnya kalau aku sadar diri loh, wila ajro ini udah kata pigaga nih, kada ganteng. Wajar aja itanya meninggalkan. Berarti itu bukan orang yang tepat, Jro. Bukan orang yang tepat. Bukan orang yang tepat. Sudah diberi perhatian, tapi ternyata ini meninggalkan dasar. Di mana letak ada tulusnya? Iya, ajronya tulus. Tapi yang lawannya ini kada sadar kayak gitu nah. Paham kada? Samanya tuh dia kada sadar. Ini dilema selama mahasiswa itu ya tadi ditolak dan terus ditolak kayak itu nah. Lalu jatuhnya tuh tadi branding satboynya situ. Oke. Jadi dilema selama mahasiswa itu
itu jadi akhirnya Iya. melekat kata sad boy tadi. Iya, melekat kata sad boy itu. Jadi ibarat lagu Danila tuh senja diambang pilu. Jadi cinta Ajrul nah diambang adina. Kada pasti, ada pasti. Nah, ada pasti itu sangat menyedihkan bang. Satu sisi Ajrul ini butuh kepastian loh. Jadi tipikal Ajrul ini ketika dengan orang yang Ajrul cintai itu harus diungkapkan karena satu sisi kan hendak memberatkan hati. Jadi meskipun ketika kita ungkapkan ditolak juga, setidaknya kita lapang dulu. Nah itu, jadi orientasinya itu mencari lapangnya aja. Oke lah, jawabannya tidak itu nah, oke. Oke berarti kita galau aja lagi, sedih aja, nikmati. Jadi pada akhirnya dilemanya itu memandang dunia itu tentang kesedihan. Nah itu dilemanya Ajrul. Jadi ya Satbu tadi sedih terus. Jadi kalau kesah di story IG atau dunia itu tentang kesedihan. Lagu pun yang galau. Satu sisi para penikmat story Ajrul ini kan bosan juga. Iya. Kenapa harus galau terus gitu loh? Why Ajrul harus selalu galau? Kapan happy-nya? Jadi branding happy-nya tuh ketika Ajrul memposting cewek-cewek yang misalnya kayak bumerang, gitu. Beda-beda tuh cewek-ceweknya tuh. Tapi beda-beda. kan itu jatuhnya jadi pak kayak playboy, banyak banget cewek Ajrul nih. Mustahil bang kayak Ajrul nih playboy lah. Sangat mustahil bang. Karena good looking loh, good looking itu harus paling tidak playboy itu pasti terjadi. Oke berarti ini sepakat bahwa laki-laki yang good looking itu pasti playboy, fuckboy. Kalau dari Ajrul pasti good looking itu pasti playboy. Kalau kayak Ajrul, nggak mungkin playboy. Cari satu cewek aja susah. Pada akhirnya kan tadi ditolak kayak gitu. Oke guys, nah itu tadi pembahasan kita bersama sosok Ajrul. Aku lain hantu. Oke, seorang mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, mahasiswa yang bernama Ajrul. Mantap bener drag jokes Monik nih lah. Mau udah tersesat juga lah Monik nih. Boncoki. Semua orang, entah itu Monik, Ajrul ataupun orang lain itu pasti punya masalah. Dan kita bukan tugas kita untuk menjudge masalah Ikam itu kada seberat masalah aku. Jangan. Mungkin kecil di mata Anda, besar di saya. Oke, seperti itu juga Ajrul. Bagi Monik, masalah Ajrul masalah klasik, tinggal syukuri aja. Kada, bagi Ajrul besar misalnya masalah asmaranya itu. Sangat-sangat besar. Nah, itu. Sangat menyedihkannya Lodit lah. Nah, jadi itu tadi dilema seorang Ajrul. Dilema mahasiswa, salah satu mahasiswa di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, yaitu si Ajrul. Masalah klasiknya, dilemanya pasti masalah asmara guys, selama kuliah katanya. Oke, biasanya memang masalah mahasiswa-mahasiswi ini asmara, organisasi, itu dan kuliah itu tuh selalu aja berketerkaitan dan selalu pasti ada di setiap mahasiswa dan mahasiswi. Mahasiswa butuh cinta lah. Nah itu kuncinya. Kita butuh cinta. Anugerah cinta itu anugerah dari Tuhan. Iya. Karena dan ya loh, maaf lah. Lanjut. Dan satu sisi kita kada tahu mangsa jatuh cinta itu siapa. Kenapa? Kita kada tahu mangsa jatuh cinta itu siapa. Siapa tahu kan Ajrul kan siapa kayak lo. Kita tahu kan bisa mengontrol hati. Kita doakan semoga Ajrul mendapatkan sosok yang membuat Ajrul bahagia dan menghilangkan kata sad boy pada Ajrul ya. Oke. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Ajrul. Oke. Itu tadi dilema seorang Ajrul ya. Oke. Mungkin itu aja pembahasan kita hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe di Wartologi Channel. Saya mohon undur diri, Monika Nurhalifah. Mohon maaf apabila salah kata dan perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.